Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur Machine Guard chapter terbaru, yaitu chapter 91 hingga 92. Buat kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Nah, tanpa berbasa-basi, mari kita mulai ke pembahasannya. Scenes dimulai dengan Chun Ye-won yang terkejut karena tidak bisa merasakan aura dari penjaga Jang. Chun Ye-won pun masuk ke dalam kastil itu, lalu mencoba mencari keberadaan penjaga Jang. Di sana terlihat barang-barang penjaga Jang masih ada, jadi dia tidak mungkin pindah ke suatu tempat. Chun Ye-won mencoba memegang pemanas yang ada di sana. Ia merasakan bahwa pemanas itu sudah tidak digunakan dalam jangka 2-4 hari. Chun Ye-won kesal karena ia tahu bahwa sekarang penjaga Jang sedang diculik oleh seseorang, dan para penculik itu sangatlah hebat hingga tidak menimbulkan jejak yang banyak. Dengan wajah serius dan menyeramkan, Chun Ye-won meminta Nano untuk memindai seluruh rumah dan halamannya. Chun Ye-won pun diperlihatkan keadaan seluruh rumahnya dengan bantuan teknologi dari Nano. Di sana Nano memperlihatkan keseluruhan dari tempat itu. Lalu dalam salah satu tiang terlihat ada sebuah goresan pedang yang tertinggal. Karena melihat hal tersebut, Chun Ye-won pun langsung memeriksa tiang itu. Tiang itu ternyata tergoles oleh sebuah pedang. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut kesal karena ia berpikir ia tidak mengetahui tentang orang yang menculik penjaga Jang. Tiba-tiba di sebelahnya Go Wang-chul muncul, lalu ia berkata bahwa itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh sebilah pedang. Go Wang-chul pun berkata tentang kemungkinan penjaga Jang yang diculik. Tanpa disangka saat Go Wang-chul melirik ke arah Chun Ye-won, ia sangat terkejut dengan apa yang ia lihat di depannya. Karena pada saat itu terlihat Chun Ye-won memasang wajah yang marah dan menyeramkan. Go Wang-chul yang melihat hal tersebut langsung terkejut. Ia berpikir bahwa hal ini adalah pertama kalinya Go Wang-chul melihat Chun Ye-won sangat marah. Go Wang-chul berkata dalam hatinya, "Aku mendengar penjaga Jang itu seperti orang tua bagi Chun Ye-won. Jadi itulah mengapa dia..." Tiba-tiba di belakang muncul Samacha. "Oh iya, untuk merubah kekeliruan saya akan merubah nama dari beberapa orang. Untuk sekarang, nama orang ini adalah Samacha. Sedangkan orang yang ini adalah Moon-gyu." Oke, kita lanjutkan lagi. Di sana Samacha datang lalu berkata, "Jika ini tanda pedang, maka kita bisa menyusutkan tentang kemungkinan pelaku yang melakukan hal tersebut." Di sana ia menjelaskan bahwa di antara 6 klan yang paling banyak menggunakan teknik pedang adalah Clan Sword, Clan Dark, dan Clan Spring. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung merenung. Ia berpikir dari 3 klan itu manakah yang melakukannya. Ia juga berpikir apakah mungkin tetua klan lain yang mengincarnya. Di belakang Chun Ye-won tiba-tiba Hyeobong datang dan berkata bahwa mengapa mereka tidak menyerang ke klan yang mencurigakan saja. Ia pun berkata bahwa sekarang para tetua sekte sedang tidak ada, jadi mungkin akan mudah untuk menyerang beberapa klan. Samacha yang mendengar hal tersebut membantah perkataan Hyeobong. Ia berkata bahwa meskipun para tetua klan sedang tidak ada, tapi kekuatan dari klan tetaplah sangat besar. Ia juga menjelaskan bahwa tidak mungkin untuk mencari seseorang dari keseluruhan tempat di klan utama. Tiba-tiba Go Wang-chul pun menyangkal perkataan tersebut hingga membuat Chun Ye-won terkejut. Go Wang-chul pun menjelaskan bahwa tujuan dari mereka adalah Chun Ye-won. Jadi mengapa mereka tidak menjadikan Chun Ye-won yang sudah keluar dari akademi sebagai umpan, agar pelaku utama dari penculikan penjaga Jang bisa muncul. Scenes pun berganti di sebuah penjara bawah tanah. Di sana terlihat penjaga Jang yang sedang ditahan. Tangan penjaga Jang diikat oleh rantai, kakinya hancur hingga harus diperban. Penjaga Jang diikat dengan tangan di belakang seperti sebuah tawanan perang. Seseorang lalu berkata bahwa penjaga Jang tidak boleh tertidur. Di sana terlihat besi dipanaskan dengan bara api yang menyala-nyala. Besi itu pun lalu diarahkan pada penjaga Jang hingga ia berteriak sangat kesakitan. "Kau tidak akan bisa tidur hingga semua pertanyaan terjawab," ucap seseorang yang menempelkan besi pada penjaga Jang. Ia pun mengatakan pada penjaga Jang bahwa ia tidak boleh merasakan nyaman, jadi dia terus menyiksanya secara terus-menerus. Selain itu, di luar kerangkeng terlihat Lady Baek yang melihat mereka berdua. Ia berkata bahwa mulut penjaga Jang sangat tertutup rapat hanya karena ia seorang penjaga. Ia pun bertanya lagi pada penjaga Jang yang sedang diikat dalam penjara. Ia bertanya pada penjaga, apakah Lord mengajari Chun Ye-won seni bela diri? Penjaga Jang yang sedang diikat itu berkata bahwa Lord tidak mengajarinya apa-apa. Penjaga Jang menjawab pertanyaan itu sambil terbata-bata dan menahan rasa sakit yang ia terima. Lady Baek yang mendengar hal tersebut tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh penjaga Jang. Ia pun lalu menyuruh bawahannya untuk menyiksa penjaga Jang lagi. Tiba-tiba salah seorang bawahan Lady Baek muncul lalu memanggil dirinya. Dia berbisik pada Lady Baek lalu berkata, dia sudah keluar. Lady Baek yang mendengar hal tersebut bertanya, siapa yang sudah keluar? Orang itu mengatakan bahwa Chun Ye-won telah keluar dari Demonic Academy. Setelah mendengar hal itu, Lady Baek pun langsung terkejut.
Dia pun tertawa sambil berkata, "Hehehe, itu bagus. Aku tidak percaya dia keluar lebih awal dari yang kupikirkan. Ini akan benar-benar berakhir sangat bagus," ucapnya. Lady Bake pun bertanya pada bawahannya di mana Chunyewon saat ini. Bawahannya pun berbisik pada Lady Bake, lalu berkata bahwa Chunyewon ada di... Setelah mendengar hal tersebut, Lady Bake pun langsung tersenyum kecil. Di dalam kerangkeng itu pun terlihat penjaga jang yang menatap Lady Bake dan bawahannya. Dalam hati ia berkata, "Pangeran, tolong hati-hati." Scenes berganti di sebuah rumah makan. Di sana terlihat Chunyewon sedang bersama Hyeobong dan Moongyu. Moongyu berpikir dalam hatinya. Ia berpikir bahwa saat ini Chunyewon ditempatkan di ruang terbuka agar dapat terlihat oleh banyak orang. Ia berkata bahwa saat ini Chunyewon sedang menjadi umpan dan 3 orang lainnya sedang bersembunyi. Ia berpikir apakah rencana ini akan berhasil. Hyeobong dan Moongyu bingung karena melihat Chunyewon yang sedang berdiam sambil menyantap makanannya. Tapi tanpa disangka ternyata Chunyewon sedang diancam menggunakan telepati oleh seseorang. Seseorang itu mengatakan pada Chunyewon untuk bertingkah seperti biasanya dan tidak boleh melakukan hal-hal yang aneh. Ia berkata jika Chunyewon melakukan hal-hal aneh, maka sesuatu yang tidak diinginkan pada Chunyewon akan terjadi. Chunyewon pun melanjutkan menyantap makanannya sambil mendengarkan orang yang bertelepati itu. Chunyewon yang mendengarkan hal itu langsung tahu bahwa orang itu sangatlah berbahaya karena caranya mengancam benar-benar berbeda dengan saat ia berada di akademi. Dengan kesal, Chunyewon berkata dalam hatinya bahwa hal ini sangatlah menyebalkan karena ia diancam oleh orang yang menculik penjaga jang. Chunyewon memerintahkan Nano untuk menemukan orang yang bertelepati ke arahnya. Nano pun melakukan pemindaian dengan memindai frekuensi yang ia dengar. Tiba-tiba orang tersebut berkata bahwa ia mengundang Chunyewon untuk datang ke kediaman klan racun. Orang itu mengatakan agar Chunyewon datang sendiri dan tidak boleh membawa pedang, karena jika ia tidak menuruti perkataannya, maka penjaga jang akan langsung dieksekusi. Chunyewon yang mendengar hal tersebut langsung kesal setengah mati pada orang tersebut. Terlihat orang itu berada di luar rumah makan. Ia pun menjelaskan tentang aturan-aturan yang ia berikan pada saat Chunyewon akan datang nanti dengan menggunakan penjaga jang sebagai sandera. Saat orang itu sedang berbicara, Chunyewon pun menemukan keberadaan orang tersebut. Orang itu ternyata berada di luar dan Chunyewon tidak dapat melihat wajah orang itu. Ia pun berpikir untuk segera menangkapnya sebelum orang itu pergi. Tiba-tiba Chunyewon menggeprak meja, lalu di belakangnya terlihat orang-orang langsung berdiri karena hal tersebut. Chunyewon melirik ke arah orang di luar. Lalu Hyeobong berkata pada mereka karena berani sekali menatap tuannya itu. Sedangkan Chunyewon bergerak dengan sangat cepat. Sambil bergerak, ia menghajar orang-orang yang ada di tempat tersebut dengan sangat cepat. Salah satu dari mereka terkejut karena melihat Chunyewon yang bersiap untuk menyerang dirinya. Chunyewon pun langsung mencengkeram leher orang itu dan bertanya dari klan mana ia berasal. Ia pun mengatakan padanya agar berkata yang sebenarnya. Lalu dengan wajah menyeramkan, Chunyewon berkata bahwa ia bahkan tidak tahu lagi harus melakukan apa padanya. Terlihat mulut orang itu mengeluarkan busa hingga akhirnya ia pun pingsan. Chunyewon pun langsung melemparkan orang itu, sedangkan para bawahannya mendatangi Chunyewon karena khawatir ia kenapa-napa. Bawahan Chunyewon bertanya padanya, mungkinkah mereka adalah orang yang menculik penjaga jang? Chunyewon pun menjawab bahwa kemungkinan besar itu bukanlah mereka. Chunyewon mengajak semua yang berhubungan dengannya tadi untuk keluar karena di sana banyak orang yang menyaksikan. Terlihat Chunyewon menyuruh Hyeobong untuk membawa orang yang membuatnya ketakutan terlebih dahulu. Scenes berganti di kediaman Chunyewon. Dia bertanya pada orang-orang yang tadi akan menyerangnya. Sebenarnya siapa yang menyuruh mereka? Mereka pun menjelaskan bahwa mereka tidak tahu. Yang mereka tahu hanyalah orang yang menyuruh mereka menggunakan topi bambu untuk menyembunyikan wajahnya. Hyeobong dan Moongyu berkata bahwa sepertinya mereka tidak berbohong karena kartu tanda nama mereka terlihat normal. Chunyewon pun berdiri di hadapan mereka dan berkata bahwa ia tidak akan membunuh mereka. Mereka pun berterima kasih karena hal tersebut. Lalu tiba-tiba Chunyewon bergerak dengan cepat ke belakang mereka. Chunyewon pun langsung menotok bagian belakang leher mereka sambil berkata bahwa mereka harus tinggal di sana selama 2 hari. Mereka pun akhirnya pingsan dan Chunyewon memerintahkan anak buahnya untuk membawa mereka dan menguncinya di gudang. Chunyewon pun berkata dalam hati bahwa ia harus menunggu hingga semua orang berkumpul dan menemukan beberapa petunjuk. Pada waktu yang ditentukan, Go Wangchul pun datang. Ia melaporkan tentang pengamatannya. Ia mengamati Klendrak, dan di Klendrak ia tidak melihat ada gerakan khusus di dalamnya. Chunyewon bertanya pada Go Wangchul apakah di sana ia melihat seseorang yang menggunakan topi bambu. Go Wangchul langsung menjawab bahwa ia tidak melihat orang seperti itu. Go Wangchul menjelaskan bahwa kemungkinan orang yang menculik adalah seorang tetua klan, tetapi ia pun tidak bisa menyimpulkan semuanya. Ia bilang mungkin mereka akan menemukan petunjuk saat Samachak dan Baekgi telah datang.
Moon Gyu bertanya pada Go Wangchul. Ia bertanya, mengapa Baekgi dan Samachak terlambat setengah jam dari waktu yang telah ditentukan? Ia bertanya, apakah mereka terlambat? Go Wangchul yang mendengar hal tersebut langsung berkata bahwa ia memiliki firasat buruk tentang hal tersebut. Chun Ye-won pun terlihat tegang. Ia berpikir dalam hatinya bahwa itu tidak mungkin dan bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi pada Baekgi dan Samachak. Scenes berganti di suatu tempat. Terlihat Lady Baek yang sedang duduk menikmati pemandangan sore hari. Di sana ia ditemani oleh seorang pelayan. Lady Baek menikmati pemandangan sore hari itu sambil menyeruput kopi layaknya anak senja. Tiba-tiba terlihat para bawahan datang sambil membopong seseorang di punggung mereka. Tanpa disangka, ternyata di sana terlihat Baekgi dan Samachak yang dilemparkan ke arah Lady Baek. Seorang kakek tua pun langsung berkata, saya menemukan orang ini bersembunyi di dekat kediaman Clansworth, jadi aku langsung membawanya. Di sana terlihat Baekgi yang tergeletak dan bersimpah luka-luka akibat sebuah pertarungan. Kakek tua itu pun berkata bahwa Baekgi adalah orang yang sangat kuat, sehingga cukup sulit dikalahkan. Sedangkan satu orang lagi berkata bahwa pemuda yang ia bawa berada di level Master Superior. Laki-laki itu menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak mengalahkan Samachak sendirian, tapi ia dibantu oleh para prajuritnya. Lady Baek yang mendengar hal tersebut pun berkata, ya baiklah, karena pekerjaan ini sudah selesai, aku yakin Chun Ye-won akan bingung dengan klan mana yang telah menculik penjaga Jang dan para pengikutnya. Orang yang tadi membawa Samachak berkata bahwa ia telah menemani Lady Baek selama 20 tahun. Ia mengatakan bahwa Lady sangatlah menakutkan. Sambil memandangnya, ia berkata dalam hati bahwa sebenarnya Lady dapat menjadi seorang tetua klan. Tetapi ia memilih menjadi seorang istri Lord. Lady Baek pun bertanya pada mereka tentang dari mana asal klan Baekgi dan Samachak. Sambil memandang Baekgi yang terbaring, si kakek tua menjelaskan bahwa Baekgi adalah putra dari klan Pure Kick. Lady Baek terkejut karena ternyata ia berasal dari klan tingkat atas. Ia pun berkata bahwa Chun Ye-won pasti sudah berusaha keras untuk membujuk Baekgi agar menjadi pengikutnya. Lantas ia pun bertanya tentang satu orang lagi. Orang yang membawa Samachak bingung bagaimana ia menjelaskannya. Lalu ia pun berkata bahwa Samachak adalah putra dari tetua ke-9 Kultus Demonic Academy yang berasal dari klan Nihility. Lady Baek makin terkejut karena ia berasal dari klan tingkat atas juga. Ia begitu terkejut karena Samachak adalah putra dari Samai. Ia berpikir sambil melihat Samachak. Ia berpikir bahwa Chun Ye-won sangatlah beruntung karena membuat orang-orang yang berbahaya bisa berada di pihaknya. Sambil tersenyum, Lady Baek berkata bahwa ia akan menghabisi Chun Ye-won saat ini. Ia melakukan hal tersebut karena ditakutkan ia tidak bisa lagi menghabisi Chun Ye-won di masa depan. Dalam hati, ia pun berkata agar Chun Ye-won cepat datang ke tempatnya. Scenes berganti pada malam hari di kultus demonik dekat kediaman klan Poison. Di sana terlihat dua orang yang sedang mengamati seseorang. Sedangkan di sisi lain terlihat Chun Ye-won yang berjalan sendirian dengan sangat berani. Ia berjalan sambil diamati oleh orang-orang yang terus mengikutinya dari setiap sudut yang ada. Chun Ye-won pun melirik ke arah mereka. Terlihat mereka terus bergerak tempat demi tempat sambil mengamati Chun Ye-won dari jarak yang cukup jauh. Chun Ye-won pun masuk ke dalam kastil itu sendirian tanpa pengamanan ataupun senjata. Di sana terlihat Lady Baek sudah bersiap menyambut kedatangan Chun Ye-won bersama dengan para penjaga yang mengelilinginya. Lady Baek yang ditemani oleh bawahannya pun berkata, haha, itu dia. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut langsung berkata dalam hatinya bahwa mereka semua benar-benar menyiapkannya dengan sempurna. Ia dapat merasakan bahwa setidaknya ada 200 orang di sepanjang jalan saat ia akan datang ke tempat itu. Terlihat beberapa orang telah bersiap dengan busur panahnya. Mereka sudah siap menembakkan hal itu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan energi mereka sudah disiapkan pada busurnya, sehingga akan sangat berbahaya jika terkena busur itu. Dan yang busurnya sudah bersiap untuk diarahkan pada Chun Ye-won di setiap gerakannya. Lady Baek yang melihat Chun Ye-won lalu menyuruhnya untuk mendatangi dirinya. Ia berkata bahwa akhirnya ia melihat Chun Ye-won. Saat ini Chun Ye-won sedang berada di hadapannya dengan dua penjaga yang berada di samping Lady Baek. Chun Ye-won pun teringat bahwa orang itu adalah orang yang datang dengan para istri Lord lain saat datang untuk mengunjungi dirinya. Di sana Chun Ye-won ingat bahwa ibunya bersumpah kalau Chun Ye-won tidak akan mempelajari seni bela diri sebelum masuk Demonic Academy. Chun Ye-won yang sedang merenung tiba-tiba dikejutkan karena Lady Baek berkata Chun Ye-won saat ini mirip dengan mendiang ibunya. Lady Baek pun berkata sambil tersenyum. Ia berkata bahwa Chun Ye-won dan ibunya yang kotor sangatlah mirip karena mereka seperti pengemis yang tersapu oleh perasaan dan akhirnya mereka pun jatuh ke dalam sebuah jebakan kecil. Chun Ye-won tak menghiraukan perkataannya. Ia pun langsung bertanya tentang keberadaan dari penjaga Jang dan para anak buahnya. Lady Baek tertawa mendengar hal tersebut. Lalu dengan wajah menjijikan ia berkata, "Kau pikir aku akan menyerahkan Sandra dengan mudah?"
Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung memasang wajah yang sangat menyeramkan. Lady Baek berkata bahwa ia benar-benar membenci mata dari Chun Ye-won. Ia pun berkata bahwa ia akan melumpuhkan tenaga dalamnya. Anak buah dari Lady Baek pun bersiap untuk menyerang sambil berkata, "Jika kau ingin menyelamatkan hidup penjaga Jang dan anak buahmu, diamlah dan jangan melawan," ucapnya. Chun Ye-won pun lalu tiba-tiba berkata, "Apa kau orang yang mengancam dengan pesan telepati saat di restoran?" Orang itu langsung terkejut. Ia pun langsung menyerang ke arah Chun Ye-won sambil berkata agar Chun Ye-won tidak sombong. Saat ia akan menyerang Chun Ye-won, tiba-tiba Chun Ye-won memegang tangannya. Lalu Chun Ye-won pun membuat tangannya tipalitek hingga membuat orang itu kesakitan. Lady Baek yang melihat hal tersebut kesal, lalu berkata apakah Chun Ye-won ingin penjaga Jang dan para pengikutnya tak bisa hidup kembali. Chun Ye-won pun tiba-tiba melemparkan sebuah kotak ke arah Lady Baek. Lady Baek terkejut, apa isi dari kotak tersebut? Ia bertanya apa isi kotak itu. Lalu Chun Ye-won berkata agar Lady Baek melihatnya sendiri. Saat Lady Baek akan membuka kotak tersebut, ia merasa ada sebuah perasaan yang tidak menyenangkan saat akan membukanya. Saat membuka kotak tersebut, Lady Baek langsung terkejut. Karena ternyata isi kotak itu adalah sebuah bola mata. Lady Baek dengan wajah kesal bertanya, apa itu? Chun Ye-won pun berkata, tidak. Lalu dengan wajah menyeramkan, Chun Ye-won berkata lagi, kau harusnya bertanya siapa pemilik dari bola mata dalam kotak itu. Dan cerita pun bersambung. Nah, itu dia Alur Machine Guard chapter 91 hingga 92. Wah, nanggung banget ya. Ya, tapi karena itu roundnya sudah sampai di situ, jadi saya hanya bisa bahas sampai situ. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita Machine Guard yang lainnya. Jangan lupa berikan like dan share ke teman-temannya juga ya. Nah, udah mungkin segitu saja. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.